Juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat nanti bermajlis denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Dan sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kita mengambil bab adab dan akhlak dari kitab ini. Karena kitab ini diawali tentunya dengan bahasan akidah, juga ada bahasan ibadah, dan bahkan pertama kali disebutkan tafsir surah-surah pendek. Semua bahasan tersebut ulun skip, ulun hanya mengambil bagian adab dan akhlak, dan tentunya ini adalah penyempurna dari semua yang telah kita pelajari bersama dengan ulun, dengan asatidah yang lain. Alhamdulillah kita sudah belajar akidah. Alhamdulillah tentunya bagian dari akidah itu ada bahasan yang lebih mendalam. Tauhid sudah kita pelajari. Ibadah tentunya sudah, walaupun ini semuanya masih berjalan. Ini adalah bagian penyempurna tazkiyatun nufuz, pengsucian hati dan jiwa, dan
ketika seorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhirnya dia juga akan memiliki adab yang baik. Akhlak lebih kepada sifat individu seorang, adab lebih kepada praktek akhlak tersebut kita berikan kepada orang lain atau berinteraksi kepada orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahasan kita ini dalam kitab ini disebutkan di pelajaran yang ke-15, yaitu at-tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslim. Menghiasi diri dengan akhlak yang disyariatkan untuk setiap muslim. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebagai muqaddimah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr yang mensyarah atau yang memberikan penjelasan akan buku aslinya dari karangan Syekh bin Baz ini. Dan kita sebutkan beberapa hadis yang beliau sebutkan dari Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan akhlak yang mulia. Di antaranya sebagai rekap, Nabi Muhammad SAW bersabda, ditanyakan kepada beliau tentang amal apa yang paling banyak dengannya menyebabkan seseorang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat nanti bermajlis denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Kemudian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak atau liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itulah beberapa yakni dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari keterangan Syekh Abdul Razak berkaitan dengan muqaddimah kita. Maka tentunya masih pada bahasan muqaddimah dari Syekh Abdul Razak sebelum masuk pada bahasan yakni 10 akhlak yang beliau cantumkan di sini. Dan insyaallah pekan depan baru kita akan memasukinya, dan itu yakni sekaligus tentunya pembagian buku kepada pian karena disebutkan sekarang belum sampai bukunya. Dan terima kasih untuk semua yakni jamaah yang telah berpartisipasi untuk pembelian buku tersebut ya. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberkahi harta pian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ulun lanjutkan masih yakni muqaddimah dari Syekh Abdul Razak sebelum masuk bahasan tentang akhlak jujur. Kata beliau hafizahullah taala, wallahu tabaraka wa ta'ala na'ata nabiyahu fil Qur'anil Karim bikamalil khuluqi wa 'idhamihi wa husnihi. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qad kana alaihi salatu wassalam ahsanan nasi khuluqan wa akmalahum adaban wa atyabahum mu'asyaratan wa ajmalahum mu'amalatan salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Fakana qudwatan lil ibadi fi kulli khuluqin karim wa adabin rafi'in wa mu'amalatin hasanah. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim bikamalil khuluq, dengan akhlak yang sempurna,
wa 'idhamihi wa husnihi, dan dengan akhlak beliau yang agung dan akhlak beliau yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Jamaah sekalian rahimakumullah, surah Al-Qalam ayat 4 ini sebelumnya diawali dengan beberapa sumpah dan kemudian diawali dengan beberapa taukid atau penguat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wama yasturun. Nun tentunya ini salah satu di antara huruf hijaiyah yang berada di awal-awal surah yang terputus-putus. Disebutkan oleh para ulama tafsir, ia memiliki makna pasti, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam untuk ayat-ayat dengan huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah itu, beliau tidak menafsirkannya. Akan tetapi kita mengetahui faedahnya. Di antara keterangan para ulama tafsir bahwasanya faedah disebutkannya huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surah yang terputus-putus seperti Toha, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan dalam surah Al-Qalam Nun, maka di antara faedahnya adalah liltifatin nazar, liltifatil intibah, agar orang-orang kala itu mengalihkan perhatiannya, mengalihkan pandangannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seringnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah ini di tengah pasar, di mana mereka tentunya sedang sibuk berjual beli. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW menyebutkan huruf-huruf hijaiyah ini yang terputus-putus ini, mereka akan faham. Akhirnya mereka akan mengalihkan pandangannya, mereka akan mengalihkan perhatiannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan ayat berikutnya. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Mereka faham, wah ini huruf hijaiyah, ini bagian dari bahasa kami. Habis ini si Muhammad mau ngomong apa ya SAW. Akhirnya mereka mengalihkan perhatiannya. Nah, disebutkan setelah itu wal qalami wama yasturun, Allah bersumpah dengan pena. Kita tahu hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki dari semua makhluknya. Allah bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan langit, dan lain sebagainya. Di ayat ini Allah bersumpah dengan pena. Tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk menyampaikan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat agung. Cukupkah dengan sumpah? Tidak. Tak taunya di ayat ini saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua taukid. Untuk siapapun di antara pian yang mungkin pernah atau sedang belajar bahasa Arab, dia akan sampai pada bahasan nun taukid, lam taukid, atau juga kemudian yakni kata inna di sini, yang bermakna dalam bahasa Indonesia sesungguhnya. Lam berharokat fathah itu juga menunjukkan taukid, penguat. Jadi ada sumpah dan di sini ada dua penguat. Ada kata inna dan ada huruf lam yang berharokat fathah. Ada sumpah dan dua penguat untuk menyampaikan satu perkara. Apa itu? Tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah awali surahnya dengan sumpah. Di ayat ini Allah awali sebelum menyebutkan akan mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah awali dengan dua penguat. Sesungguhnya betul-betul engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada
di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia. Kenapa memangnya? Karena orang di kala itu, orang di waktu itu, di zaman itu, mereka menyematkan gelar-gelar buruk untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disematkan pada beliau gelar-gelar yang buruk agar orang berhenti mendengarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar-gelar dan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Dan ini mengena. Bayangkan ya, orang selevel Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau setiap hari dibully, kena. Beliau dipanggil, tentunya mereka sebelum menentukan panggilan ini, gelar-gelar yang buruk ini, itu mereka sampai melakukan rapat. Apa kata yang paling baik yang bisa kita sematkan pada si Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam agar orang berhenti mendengarkannya? Muncullah satu pendapat, gimana kalau kita panggil dia dukun? Al-Walid bin Mughirah yang kala itu tentunya bisa dibilang orang yang paling senior di antara orang-orang kafir Quraisy, dia tidak setuju. Kita tahu dia bukan dukun. Orang juga tahu dia bukan dukun. Kita tahu mantra dukun. Tapi yang dia sampaikan bukan mantra. Coba yang lain. Gimana kalau orang gila? Walaupun tentunya di zaman sekarang orang gila itu wali ya. Ada aja. Minum dulu pemirsa. Orang gila disambatnya wali. Nabi tidak gila, para sahabat tidak ada yang gila. Ulama imam mazhab yang 4 nggak ada yang gila. Orang soleh semua itu. Ini saking solehnya gila. Nabi kok nggak kayak gitu ya? Situ nang gila. Aduh, sampai mana tadi ibu? Bagaimana kalau kita gelar dia Majnun, orang gila? Kata Walid bin Mughirah, ya nggak bisa juga. Kenapa? Kita tahu orang gila itu bagaimana dan kita tahu Muhammad nggak gila dia. Maksudnya kalau misalnya kita sematkan dia dukun, kita sematkan dia gila, nanti kita malu. Kenapa? Orang tahu dia bukan dukun, orang tahu dia bukan orang gila, kita yang malu nanti. Yang lain, gimana kalau kita sematkan dia ahli syair, dia penyair? Sama juga langsung ditutup sama Al-Walid bin Mughirah. Nggak bisa juga. Ya, yang dia sampaikan sorry nih, yang dia sampaikan lebih indah daripada syair. Dia bukan penyair. Dia buta huruf, gimana dia penyair? Yang lain, akhirnya yang paling dekat, walaupun tentunya Al-Walid bin Mughirah tidak menyetujui 100% seruan, panggilan, gelar yang buruk ini, tapi ini yang paling dekat yang bisa disematkan pada Nabi Muhammad. Gimana kalau kita panggil dia tukang sihir? Ini yang paling dekat yang bisa kita sematkan pada si Muhammad. Kenapa? Karena dakwahnya, orang kalau sudah ikut agama dia akan terpisah suami dari istrinya atau sebaliknya, orang tua dari anaknya atau sebaliknya. Ini yang paling dekat. Ini bisa nih. Akhirnya mereka, apalagi kala itu meetingnya mereka lakukan ketika hampir waktu musim hajian datang. Ya, hajian sebelum syariat Nabi kita Muhammad pun sudah ada. Artinya orang akan datang banyak dari banyak negeri. Kalau mereka sampai dengerin si Muhammad, waduh bahaya kita. Harus kita cegat orang-orang itu di perbatasan. Kita kasih tahu bahwasanya di Mekah hati-hati. Ada orang namanya Muhammad tukang sihir. Kamu kalau dengerin dia, nih kamu nih suami istri nih bisa cerai. Kamu kalau dengerin dia, kamu bapak sama anak nih bisa hancur hubungan keluarga. Hati-hati. Di Mekah ada satu orang namanya Muhammad, dia tukang sihir. Jangan dengerin dia. Sampai seperti itu meetingnya dan mereka lakukan. Mereka cegat orang di semua perbatasan kota sebelum masuk Mekah.
dan diinfokan kepada mereka tentang nama Nabi kita Muhammad SAW dan bahwasanya beliau tukang sihir. Tapi apakah menutup kemudian mereka tidak mendengarkan? Tetap mereka mendengarkan. Ada yang mendengar dan masuk Islam, tentu ada juga yang tidak. Tapi ini setiap hari, setiap saat dibully terus Nabi Muhammad, diejek terus Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan kakek beliau, tapi dari emaknya, jadi orang tuanya Aminah, itu disebutkan punya sejarah bahwasanya dia juga memiliki sikap yang berbeda pada umatnya waktu itu. Nah, nama kakek dari ibunya Nabi Muhammad inilah kemudian juga yang disematkan pada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, kamu ini memang aneh, kamu ini beda. Persis kayak kakek kamu dulu kayak gini juga. Mengena, kena. Sedih Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hibur beliau. Bahwasanya kamu hai Muhammad bukan yang pertama yang dibeginikan sama umatnya. Sabar aja. Nabi dan Rasul sebelum kamu ya begini juga. Dan mereka semuanya akan mempertanggungjawabkan yang mereka katakan. Jadi Nabi Muhammad diberikan tasliyah, Nabi Muhammad diberikan hiburan oleh Allah. Sabar, kamu bukan yang pertama hai Muhammad, Nabi dan Rasul sebelummu gini juga. Nah ini diantaranya juga diantara dalil yang kemudian membantah untuk mereka bahwasanya Nabi Muhammad SAW akhlaknya mulia. Allah sebutkan dengan yang disumpah di awalnya, Allah sebutkan di ayat ini dengan dua penguat. Saking kuatnya Allah ingin menyampaikan akan baiknya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dan di saat yang sama, jamaah, ini juga bantahan. Siapapun orang yang berusaha kemudian mencela Nabi Muhammad SAW, pasang ayat ini di kepala Anda. Misalnya nih, secara tidak langsung misalnya, Anda keklik mungkin situs apa gitu isinya menghujat Nabi Muhammad, grup apa atau postingan apa, videokah, tulisankah, audiokah menghujat Nabi Muhammad, buruknya Nabi Muhammad, bla bla bla. Santai, pasang ayat ini di kepala Anda. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang berikan sifat ini untuk Nabi Muhammad. Sungguh betul-betul kamu hai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Udah terbantahkan semua itu. Mereka mau tuduh Nabi Muhammad apa kek? Enggak bisa. Allah yang sifati Nabi kita Muhammad, Allah yang sifati Nabi kami Muhammad, bahwasanya beliau memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Berarti kamu cuma nuduh-nuduh aja. Tidak berdasar. Kami punya dasar. Allah yang firmankan, Allah yang mensifati Nabi kami Muhammad SAW yang harusnya juga jadi Nabi kalian dengan akhlak yang mulia. Jadi Al-Qalam ayat 4 ini harus kita tanamkan di benak kita semuanya tentang mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Allah yang sifati itu, bukan pengakuan Nabi Muhammad, bukan kemudian cerita dari orang-orang kafir Quraisy atau para sahabat. No, Allah yang langsung sebutkan akan mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di antara yang mereka sebutkan untuk Nabi kita Muhammad, karena orang kalau misalnya sudah tidak bisa bantah Nabi Muhammad dengan syariat Al-Quran yang beliau bawa, mesti main fisik. Nabi Musa pun demikian, ketika mereka tidak bisa bantah Taurat yang dibawa Nabi Musa diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka main fisik. Orang sekarang pun seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa mencederai orang dalam prinsip yang dia yakini, itu mesti main fisik. Dan kalau sudah main fisik itu sangat menyakitkan. Contoh, misalnya sebagian pian ibu-ibu naik mobil ya, kemudian begitu stop di lampu merah, tak taunya dari belakang ada yang nyundul sedikit. Marah pian, begitu pian keluar dan orang yang nyundul pian itu ingin minta maaf dan dia keluar,
dan Anda dapati tak taunya dia kakinya cacat. Entah mungkin kaki sebelahnya kecil sebelah, ada kan orang cacat kayak gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ada orang yang cacatnya kaki kanan atau kirinya kecil sebelah, atau bahkan mungkin ada orang yang kakinya kutung hingga kemudian dia pakai kaki buatan. Begitu Anda keluar ingin marah dan dia keluar ingin minta maaf, Anda lihat kakinya cacat. Oh, itu poin. Kalau Anda sebutkan cacatnya, sakit sekali. Pantas saya pian ditesundul mobil ulun, batis pian kayak itu bang. Oh, itu sakit luar biasa. Karena sudah main fisik. Makanya pian kan juga mungkin alami ya ibu-ibu ya. Ketika ada orang-orang di luar sana yang mungkin, yang sebenarnya tentunya mungkin iri dengan pakaian pian ini, ketika mereka nggak mampu mencela pian dengan syariat yang pian sudah pegangi, contohnya dengan pakaian pian ketika melutuk orang seperti ini, kan main fisik. Baju kayak itu tahulah aja, lamak kurangnya makanya baju kayak itu. Coba awak bagus seksi, mana yang baju kayak itu kayak orang tua, geleber-geleber aja. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwasanya di dalam yakni jubah itu memang lamak. Suaminya lah yang tahu ya. Tapi subhanallah, hanya suaminya yang menikmati indahnya tubuh istrinya. Ya, dia iri kenapa? Indahnya tubuh dia, amun indah jua panglah dinikmati banyak orang. Apa utamanya? Anda murah. Semua orang bisa lihat gratis kok. Anda murah dong. Oh, yang ketutup rapat hanya suaminya yang bisa menikmati keindahan tubuh istrinya, entah langsing atau mun sudah nikah tuh istri pembungasnya tuh Bang, sealam semesta. Iya, biar pian nggak ngantuk ya Bu. Oke, siap. Kita lanjutkan. Jadi kalau ada, ulun tadi ingin menyebutkan di antara hinaan mereka untuk Nabi kita Muhammad apa itu? Pedofilia. Nabi Muhammad pedofilia. Nggak kena. Sallallahu alaihi wasallam. Sedikit bantahan ya. Yang menjadi landasan mereka menghina Nabi Muhammad dengan menyematkan ini sifat buruk pedofilia itu kepada Nabi Muhammad karena beliau menikahi Aisyah. Apa itu kalau bukan pedofilia? Nikahin anak kecil. Jangan salah. Saya ceritakan nih. Jamaah. Perempuan itu kalau misalnya sudah haid, mereka layak untuk digauli. Perempuan kalau sudah haid, mereka siap untuk digauli dan siap untuk hamil. Dewasa dia, balik dia. Dan iklim di negeri Arab dan di kita beda, dan di Eropa beda. Di kita mungkin di umur belasan gitu ya, 12, 13 mungkin ya. Di bawah itu kasuistis lah, sedikit lah. Kita ngomong yang standar, 13, 14 perempuan haid. Di Eropa bisa 17, bisa 18 karena iklimnya dingin. Di Saudi Arabia atau di Arab ketika iklimnya luar biasa panas, di salah satu musim itu panasnya itu bisa di atas 60 Bu. Pian hari-hari ini saja nih, kita rata-rata 31, 32 hari-hari ini. Panasnya gimana Bu? Luar biasa. AC benyalaan terus. Kipas angin nggak nampol kata orang, harus AC. Artinya ketika iklimnya seperti itu, di umur 8 dan 9 pun mereka sudah haid. Tapi kan beliau menikahnya di umur 6. Tar dulu. Kita sekarang berbicara adat istiadat. Anda jangan samakan adat Indonesia, adat Asia, adat Eropa misalnya dengan adat Arab yang tentunya Asia juga waktu itu. Tahukah Anda Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu Allah
wahyukan pada beliau melalui Jibril bahwasanya Aisyah adalah istri beliau dunia akhirat. Satu-satunya istri yang datang dengan wahyu itu Aisyah. Satu-satunya istri yang Nabi Muhammad bersamanya di dalam selimut, wahyu tetap turun. Mulia sekali perempuan ini. Radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad ingin maju ke bapaknya, itu Aisyah radhiyallahu anha sudah dibuk sama orang. Itu adat. Bahwasanya di masa itu, masih kecil pun mereka, itu sudah, bahasa Banjar tuh ditampahi kah? Ya, orang udah mesen. Wahai Abu Bakar, nanti anakmu buat saya ya, deal. Itu adat istiadat sudah. Nabi Muhammad ketika ingin mengajukan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar sudah menolak, nggak bisa. Dia sudah dibuk sama orang. Apakah kemudian wahyu Allah salah? No. Waktu berjalan, tak taunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dapati calon mantunya dan mertuanya tukang mabok. Dan dia cancel bookingnya. Dan Nabi Muhammad masuk. Beliau menikahinya di umur 6, beliau mendatanginya di umur 9 karena sudah haid. Jadi satu, bedakan antara iklim kita dan sana. Dua, dia adalah berkaitan dengan adat istiadat. Anda jangan samakan. Lalu kemudian Anda sematkan padanya pedofilia. No, ente yang ngomong yang pedofilia. Kan kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang orang yang nuduh itulah dia pelaku. Oke, lanjut ya. Perhatikan ibu-ibu. Waqad kana alaihi salatu wassalam ahsanan nasi khuluqan wa akmalahum adaban wa atyabahum mu'asyaratan wa ajmalahum mu'amalatan salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh alaihi. Dan adalah Nabi Muhammad SAW manusia yang paling baik akhlaknya, paling sempurna adabnya, paling baik interaksinya, paling indah muamalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan berikan berkahnya pada beliau. Manusia terbaik. Dan manusia terbaik ini panutan kita kaum muslimin. Gimana orang tidak iri dengan Islam dan kaum muslimin? Panutan mereka manusia terbaik. Coba ulun sarankan pian miliki satu buku bahasa Arabnya Kaifa Amalahum. Ulun membahasnya setiap Jumat subuh di Masjid Imam Syafi'i. Bahasa Indonesianya Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Itu buku khusus membahas berkaitan dengan bagaimana muamalah Nabi Muhammad, bagaimana beliau berinteraksi. Dan bahasan awalnya interaksi beliau kepada istri-istrinya, pada anaknya, pada keluarganya. Luar biasa. Sekarang sudah sampai bahasan kita ke interaksi beliau kepada fakir miskin. Nanti ada interaksi beliau kepada orang ternama, populer, kepada orang biasa, kepada sahabatnya terdekat, kepada sahabat yang jauh, bahkan interaksi kepada jin dibahas di bab-bab yang terakhir. Manusia paling bagus interaksinya dengan yang lain, Nabi kita Muhammad SAW. Artinya selain buku sirah yang pian sudah miliki, itu lebih kepada sejarah beliau dari lahir, dari sebelum beliau dilahirkan, beliau lahir sampai beliau meninggal, sirah. Ada lagi mungkin pian punya buku Syama'il Muhammadiyah, itu lebih kepada sifat individu beliau SAW. Kalau yang ulun sebutkan barusan itu bagaimana beliau berinteraksi pada orang lain, adab yang beliau miliki, dan darinya kita bisa mengambil manfaat dan faedah. Jadi minimal untuk tentang Nabi kita Muhammad, Anda minimal miliki 3 buku ini. Sirah Nabi atau mungkin dengan fikih sirah akan lebih baik. Kemudian ada Syama'il Nabi Muhammad SAW karya Imam At-Tirmidzi. Dan juga kemudian Kaifa Amalhum. 3 sisi dari Nabi Muhammad SAW yang Anda harus ikuti. Darinya Anda tahu siapa yang selama ini jadi role model Anda, siapa yang selama ini menjadi panutan Anda. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia. Dulu ya, di tahun berapa ya? Sebelum 2000 deh. Ulun ingat sekali waktu itu masih di Jakarta, 98 99.
Ada buku, sampai sekarang masih ada bukunya, 100 orang paling berpengaruh di dunia. Kalau nggak salah kayak gitu judul bukan. Coba browsing. 100 orang paling berpengaruh di dunia. Pengen tahu siapa yang nomor 1 yang diletakkan? Non Muslim pengarangnya ini, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pengarangnya non Muslim, tapi dia tahu sejarah. Dia letakkan Nabi kita Muhammad SAW, ya tentunya tidak dengan buku ini kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tapi orang non Muslim pun tahu bagaimana dia harus meletakkan Nabi kita Muhammad di nomor 1. Al-Qalam ayat 4. Allah yang sifati beliau manusia terbaik. Kata beliau di sini Syekh Abdul Razzaq, dan adalah Nabi Muhammad manusia terbaik akhlaknya, individu, paling sempurna adabnya, bersikap pada orang, paling baik muasyarahnya, berinteraksinya pada istri, pada anak, pada keluarga, sahabat terdekat. Nabi Muhammad punya sahabat yang ring terdekat, 8 orang disebutkan, sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dan juga sahabat yang lain, kepada muslim, kepada non muslim, orang yang paling baik interaksinya dan yang paling indah muamalahnya, juga bermakna interaksi. Fakana qudwatan lil ibadi fi kulli khuluqin karimin wa adabin rafi'in wa muamalatin hasanah. Maka beliau adalah suri tauladan untuk semua makhluk, semua hamba, dalam semua akhlak yang mulia, adab yang tinggi, dan interaksi yang baik. Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Anda ingin memiliki akhlak yang mulia, lihat beliau. Anda ingin memiliki adab yang baik pada orang, lihat beliau. Anda ingin memiliki interaksi yang baik dengan orang, lihat beliau. Sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Ingin jadi suami terbaik, beliau contohnya. Ingin jadi orang tua terbaik, beliau contohnya. Ingin jadi pemimpin terbaik, beliau contohnya. Ingin jadi pedagang terbaik, beliau contoh. Semua beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan lagi kemudian kita dan juga anak-anak kita atau keluarga kita kaum muslimin mengidolakan opa-opa Korea. Jauh. Wallahu a'lam bishawab. Yang tentunya di antara keburukannya menggeser standar laki-laki ya, mengalih benar. Akhwat di antara persyaratannya misalnya hendak laki nang putih, ya lo rambutnya lurus, ya lo muhanya bersih, mencarinya di Banjar ngalih, operasi dulu ikhwannya kasihan banar ih. Pian mun hendak lon ulun kawalah pian jar. Apa operasi plastik lu jar? Bawa operasi plastik bulik jadi gayung. Karena plastik yang murahan yang dipakai ya. Digempurnya kita dengan yakni media mereka ya, luar biasa, dengan fashionnya, dengan makanannya, coba ya kan, makanannya juga luar biasa menginvasi kita sebenarnya. Bukan cuma cara berpakaian, bukan cuma dengan serial dramanya, bukan cuma dengan K-popnya, bukan, semua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hingga kemudian masakan-masakan ini berkaitan dengan makanannya. Hingga kemudian sampai masakan-masakan kita pun terkadang harus diarah-arahkan sedikit ala-ala Korea. Coba. Nasi rames topping bulgogi. Apa ini? Jadi aneh rasanya. Ya Allah. Surabi, apa toppingnya aja? Kimchi. Makan nyambung. Surabi pakai kimchi apa? Ini manis, itu kecut. Ya lo, mbak makan sakit parut. Pokoknya harus ala Korea ya. Sudahlah, nikmati yang ada ya, cukupkan dengan yang ada ya. Ada suku Banjar, ada Madura, ada Jawa, ada Batak, kita ya sudah beragam ya. Allah alam bisa. Tapi teteh hendak yang sipit jar, banyak aja nang sipit. Pengen ketek matanya sipit tuh bang. Lanjut ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan yang baik. Artinya siapapun di antara kalian ingin menjadikan satu orang sebagai role model dia, orang yang dia ikuti, panuti dalam segala hal, akhlaknya, adabnya, muamalahnya, kalian sudah punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk siapapun yang beriman kepada, mengharapkan Allah, perjumpaan dengan Allah, beriman pada hari akhir dan menyebut atau berzikir kepada Allah dengan banyak. Artinya kaum muslimin, mukminin, kalau Anda ingin menjadikan satu orang sebagai role model dia, sudah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kami ustaz perempuan, istri-istri beliau adalah yakni suri tauladannya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Wa babul khuluqi fi syari'ati babun wasi'un la yakhtassu fi at-ta'amuli ma'al makhluq balil khuluqu wal adabu yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa yakunu ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa yakunu bainal 'ibad wa lihadza fa inna kulla man ya'budu ghayra Allah khuluquhu min afsadil akhlaq. فأين الخلق في رجل خلقه الله وأمده بالرزق وتفضل عليه بالنعمة وأمده بالعطاء والصحة والعافية ثم يلجأ إلى غير الله ويصرف العبادة لغير الله. Kata beliau Syekh Abdul Razak melanjutkan, dan bahasan atau bab akhlak dalam syariat ini adalah bahasan atau bab yang sangat luas. Tidak kemudian khusus membahas tentang bagaimana seseorang bermuamalah, berinteraksi dengan makhluk. Kita punya akhlak yang mulia, kemudian kita gunakan untuk berinteraksi pada orang menjadi adab. Tidak itu saja bahasannya, kata beliau. Balil khulq wal adabu yakunu bainal abdi wa baina rabbih. Tapi bahasannya sangat luas. Di antaranya bahkan akhlak seorang, adab seorang, bagaimana dia memiliki akhlak dan adab kepada Tuhannya, bagaimana dia memiliki adab dan akhlak kepada Rasulullah, bagaimana dia memiliki adab dan akhlak kepada sama hamba. Ini penting. Jangan kemudian kita fokus hanya kita menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, kemudian dengannya kita memiliki adab yang baik pada orang. No, nomor 1 dan 2 ini jauh lebih utama. Punya akhlak dan adab atau tidak kita kepada Allah? Punya akhlak atau adab tidak kita pada Nabi Muhammad SAW? Baik Anda luar biasa kepada manusia, sama Allah Anda enggak baik, percuma. Luar biasa baik Anda kayak malaikat, akhlak Anda pada manusia, sama Nabi Muhammad Anda enggak taat, percuma. Ya, kan di antara dalih sebagian orang yang kita sayangkan, muslimah yang belum berjilbab, belum berhijab, itu yang penting kan baik sama orang. Yang penting hati dijilbabi dulu, baik sama orang. Daripada pakai cadar, daripada pakai jilbab, pakai pakaian kurung luar biasa menutup, bahkan khimarnya kadang-kadang sampai lutut, bahkan pakai cadar, tapi akhlaknya buruk. Nah ini talbis. Ya, ini talbis. Seorang perempuan yang menutup auratnya sempurna dan akhlaknya buruk ada, tapi sedikit, oknum. Anda nggak bisa general kayak gitu. Ada masalah dengan dia. Lama dia ngaji, kita tidak bahas lagi bagaimana pakaiannya. Udah lama ngaji, tapi subhanallah lisannya luar biasa. Lama ngaji, pakaiannya sempurna, bahkan sampai level pakai cadar. Lisannya buruk ada, sedikit, oknum. Tapi yang seperti ini, ingat, ini bukan dukungan full 100% ya. Saya bukan dukung Anda memiliki akhlak yang buruk, enggak.
Tapi perempuan seperti ini yang menutup auratnya, sempurna dia dalam berpakaian, walaupun akhlaknya buruk, ingat sangat sedikit, lebih baik dibandingkan Anda yang akhlak Anda pada manusia sangat baik, tapi sama Allah Anda nggak taat. Ingat, jangan jadikan ini jalih untuk Anda. Ada bapak juga, Anda baik sudah, lawan Allah yang penting baik, mau manusia itu biar aja. Salah. Harusnya ketika akidah Anda sudah mantap, ibadah Anda sudah mantap, harusnya akhlak Anda ngikut. Itu sudah kelaziman. Itulah rata-rata yang terjadi. Alhamdulillah, orang yang akidahnya baik, ibadahnya baik, mesti muamalahnya ikut baik. Kalau kemudian akidahnya sudah belajar lama, ibadah juga begitu, tak taunya muamalahnya buruk, ada yang salah. Ada yang salah sedikit. Harus introspeksi. Apakah selama ini nuntut ilmunya enggak ikhlas? Apakah selama ini Anda hanya memakai topeng agar kemudian terlihat salihah di hadapan yang lain, padahal Anda buruknya luar biasa? Memang enggak ngobrol, memang enggak ngomong, memang enggak cuap-cuap, tapi di grup luar biasa, di postingan kelihatan. Bagaimana buruknya akhlaknya? 1-2 orang lah ya. Akhwat yang di luar sana. Iya. Harusnya akidah yang mantap, ibadah yang sudah sesuai tuntunan, membuat akhlak Anda ngikut. Kalau misalnya sudah belajar lama, akidahnya mantap, ibadahnya sudah sesuai, tapi kok akhlaknya buruk, ada yang salah. Sangat mungkin dengan niatnya ketika nuntut ilmu. Maka introspeksi lagi. Kalau ada majelis ghibah, enggak mesti ngumpul. Ini dalam grup juga bisa. Namun sudah ada ibu di grup pian misalnya lah, nih pian misalnya bisa grup. Namun sudah ada yang mulai, ibu-ibu tahulah pian. Nah, itu biasanya tuh. Tahulah pian, karena dia tahu. Anda tahu aib orang, enggak disebar itu enggak enak. Anda tahu aib orang, itu enggak disebar, itu enggak afdol. Unda jangan nang tahu nih, kada nyaman mun kada disebar aja. Nah, ambil handphone, grup ibu-ibu syarifah, tes. Jeng awalnya. Tadi ada di situ ya, kafe apa tadi di situ ya? Bacanya jeng apa jeng tuh? Iya kafe di situ ya. Kafe apa sih? Kafe kayaknya. Tampilannya sih kayak kafe ya. Apa sih Bu? Jualan apa itu Bu? Betul kafe ya? Yang di jalan apa tuh? Apa sih nama jalannya? Yang ada sotonya enak itu Bu, situ. Hah? Oh Jangjang kah? Oh berarti ulun salah baca ya. Wajar ya, belum sarapan ya. Oke. Jadi akhlak itu kata beliau bahasannya luas, bukan cuman membahas bagaimana Anda memiliki akhlak yang mulia kemudian Anda berinteraksi dengan orang dengan yang baik. No. Akhlak dan adab kepada Allah ada, akhlak dan adab pada Nabi Muhammad ada, selain dengan manusia. Ini lebih utama. Disebutkan di sini. Sudah lewat ya. Walihada fa inna kulla man ya'budu ghairallah khuluquhu min afsadil akhlaq. Oleh karena itu, sesungguhnya semua yang menyembah selain Allah, maka akhlaknya adalah akhlak manusia paling buruk. Orang berbuat syirik itu akhlak yang paling buruk kepada Allah. Kata beliau di sini, bagaimana seorang laki-laki atau juga perempuan memiliki akhlak seburuk itu? Allah ciptakan dia, Allah berikan dia rizki, Allah berikan dia nikmat, Allah luaskan untuk dia pemberian, Allah berikan padanya kesehatan, keafiatan. Kemudian dia merujuk kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Akhlak macam apa laki-laki yang seperti ini? Allah ciptakan dia, berikan dia rizki, luaskan untuk dia rizki, berikan dia kenikmatan, kesehatan, bla bla bla, banyak nikmat, tidak bisa dihitung. Tak taunya ada satu masalah dan dia merujuknya kepada selain Allah. Kemana akhlaknya?
Makanya kata beliau, orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang memiliki akhlak paling buruk. Disebutkan. Walihada fa inna fasadal khuluqi mulazimun lisyirki. Fa kullu musyrikin fasidul khuluqi. Lianna syirkahu juz'un min fasadil akhlaq. Bal huwa ashna' ma yakunu fi fasadil akhlaq. Fala yughtarru bi ba'dil muamalatil hasanah allati yakunu 'alaiha ba'dul kuffar li'annaha limasalihin dunyawiyatin wa maqasid aniyatin la yarjuna 'alaiha syai'an indallah wa thawaban yauma liqa'ihi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sesungguhnya akhlak yang rusak itu selalu melazimi bersesuaian selaras dengan kesyirikan. Maka semua orang yang musyrik itu mesti rusak akhlaknya. Karena kesyirikannya itu bagian dari buruknya akhlaknya kepada Allah. Bahkan di antara kerusakan yang paling rusak yang ada pada diri seorang berkaitan dengan akhlaknya. Maka kata beliau, jangan kalian merasa wah, jangan kalian merasa gentar, jangan kalian merasa takjub dengan baiknya muamalah, baiknya interaksi sebagian orang kafir. Enggak perlu kita merasa wah, ma baiknya lahjar. Padahalnya Nasrani, ma baiknya lahjar. Padahalnya Yahudi, ma baiknya lah. Padahal. Enggak usah kalian merasa wah, kata beliau. Enggak usah kalian kemudian tertipu dengan yang demikian. Karena tujuan mereka semuanya untuk kemaslahatan dunia mereka. Sama Allah, akhlak mereka sangat buruk. Ya. Jadi patokannya bukan itu. Makanya bahasan akhlak ini kita letakkan paling akhir kan, Bu. Karena prinsip harus nomor 1 dulu, ibadah berikutnya, baru penyempurnaan dengan akhlak. Kalau ini yang diletakkan di pertama, akhirnya seorang menghiasi dirinya dengan akhlak, tak taunya akidahnya menyimpang. Menyempurnakan diri dengan akhlak, tak taunya ibadahnya enggak sesuai. Percuma. Akhlak dan adab Anda kepada Allah, akhlak dan adab Anda pada Nabi Muhammad SAW nol. Maka baiknya Anda, seperti malaikat Anda berinteraksi pada manusia, nol. Percuma. Jadi bahasan akhlak sangat luas. Bahkan yang paling utama, pertama kali sekali kepada Allah kita, pada Nabi Muhammad kita, baru kemudian pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan muqaddimah yang kedua. Jika buku belum datang pekan berikutnya, muqaddimah ketiga masih ada. Sebelum kita masuk bahasan tentang akhlak berkaitan dengan akhlak kejujuran. Wallahu a'lam bishawab. Ulun baca 1-2 pertanyaan. Ibu-ibu kalau pengen nanya ke nomor ini aja ya. Ini nomor ulun khususkan untuk pertanyaan saat kajian. 0821 4846 8386. Silakan catat dulu. Dan nomor ini jangan nanya di luar kajian. Dan nomor ini jangan ditelepon. Nggak akan saya angkat. Karena ini khusus untuk tanya jawab saat kajian. Oh, ini pertanyaan tadi malam nih. Tapi oke lah, nyambung-nyambung dikit lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seringkali kita merasa bahwa uang atau harta bisa berbuat apa saja. Betul. Dan senang bahagia kalau kita memilikinya. Pasti. Dan merasa gelisah dan sedih ketika tidak memilikinya. Apakah hal itu membuat kita tergelincir kepada kesyirikan yang besar? Yang enggak. Yang kita takutkan, kita cinta dunia. Hingga kemudian muncul akhlak buruk berikutnya, kita takut mati. Karena sangat mencintainya kita akan harta dan dunia ini. Cari dia, kais dia, tapi begitu Anda mendapatkannya, tunaikan sesuai dengan yang diperintahkan. Untuk para laki-laki, para pencari nafkah, maka ketika Anda sudah mengaisnya, Anda pasti mendapatkannya. Banyak dan sedikit sudah Allah tentukan.
maka tunaikan yang wajibnya, yaitu nafkah keluarga Anda. Untuk diri Anda sendiri, untuk istri Anda, untuk anak Anda, atau semua orang yang di bawah tanggungan Anda. Misalnya adik Anda ikut Anda, paman Anda ikut Anda misalnya. Tunaikan yang wajib, selesai. Surga Allah menanti untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan cara yang tepat. Sudah, zakat. Tunaikan, sudah. Alhamdulillah. Masih lebih, subhanallah, Allah berikan, Allah limpahkan pada harta luar biasa. Sedekah. Buatlah harta Anda, buatlah harta. Waduh, ada makanan nih. Mantap. Jaka imbah tuntung bu kan lu lagi menyahuti makanan datang langsung lu terdistrak ya lo. Nyaman gak Pak pinanya, nyaman pala. Masya Allah. Sampai mana tadi Bu? Aduh, timingnya nggak tepat nih Bu Antin nih. Aduh. Jamaah. Yani jadikan harta Anda tangga Anda mencapai surga. Itulah tugas kita berkaitan dengan harta. Ulun ingin luruskan tadi ya. Bahwa uang dan harta bisa berbuat apa saja. Debatable dong. Uang dan harta bisa berbuat apa saja. Enggak juga. Ya, ada hal yang kemudian tidak bisa Anda bayar dengan uang kan? Banyak hal bahkan. Contoh. Anak salah seorang di antara pian. Hafal alhamdulillah 30 juz. Amin. Tapi dengan modernnya zaman waktu itu, memori ini bisa dipindah. Akhirnya ada seorang datang pada Anda kemudian, Bu, saya mau beli memori anak ibu gimana ya? Tukaran sama anak saya. Anak ibu memang kenapa? Baru Iqra 2 katanya. Waduh. Enggak lah. Oh ibu belum dengar tawaran saya. Anak ibu kan hafal 30 juz. 3 miliar gimana Bu? Kita tukar otaknya. Bisa? Mau Anda menjual? No, nggak bisa. Ya, kecuali 30 miliar. Kita mikir. Nggak bisa. Artinya ada hal yang tidak bisa dibeli dengan harta. Apalagi kalau sudah berbicara kebahagiaan berkaitan dengan keluarga. Anda nggak bisa bayar. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana misalnya, ketika Anda alhamdulillah memiliki pasangan, Anda alhamdulillah memiliki rumah, walaupun masih ngontrak atau ala kadarnya lah, tipe 36 lah, kecil. Memiliki anak, lucu luar biasa. Anda punya pasangan, Anda punya tempat tinggal, punya kendaraan alhamdulillah ala kadarnya, beat. Bukan yang hebat-hebat. Ya, cukuplah buat ke masjid bisa, ngantar anak sekolah bisa, dijual juga bisa. Anda punya anak, syukuri ya, itu nikmat luar biasa. Anda jangan pandang orang yang gedong luar biasa gitu ya. Wow, rumahnya mewah, rumahnya gedong, bahkan mungkin punya beberapa rumah, mobil gonta-ganti karena dia rental, mobil gonta-ganti. Belum tentu dia bahagia, Bu. Ya, bisa jadi dia punya pasangan, Allah takdirkan nggak punya anak. Ada satu kebahagiaan yang hilang di rumah itu. Tidak ada riuh anak kecil di rumah itu. Atau ada lagi orang misalnya luar biasa Allah limpahkan padanya harta, pasangan pun dia nggak punya. Jadi kalau berkaitan dengan kebahagiaan, nikmat yang sudah Allah berikan, Anda mensyukurinya, Anda bahagia. Enggak semuanya diukur dengan uang, tapi betul Anda bisa beli, tapi ada yang tidak bisa Anda beli. Wallahu a'lam bishawab. Memilikinya kita senang, tidak memilikinya kita gelisah. Enggak mungkin Anda enggak punya. Anda punya, tapi mungkin sedikit. Yang perlu kita pelajari, mensyukuri yang sedikit itu. Allah lebih tahu, Allah sangat tahu berapa yang terbaik yang Allah akan berikan kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab. Maka jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu yang memiliki suami, dengan bisnis yang luar biasa, alhamdulillah syukuri. Tapi ingat,
bikin harta Anda mencapai surga. Yang kemudian memiliki suami yang tentunya tidak seluas itu, maka ini ajang Anda untuk bersyukur dengan yang ada dan banyak bersabar. Lihat yang lebih susah. Anda mungkin punya mobil rada jadul. Jangan lihat yang lebih baru. Ada orang cuma punya sepeda motor. Anda punya sepeda motor. Ada orang cuma punya sepeda. Anda cuma punya sepeda. Orang kesini cuma jalan kaki. Anda kesini jalan kaki. Ada orang nggak punya kaki. Ke masjid didorong dia. Ke masjid pakai alat bantu dia. Anda bisa ke masjid walaupun Anda pakai kursi roda. Anda bisa ke masjid kemudian Anda pakai alat bantu. Ada orang nggak bisa ke masjid. Lihat selalu ke yang di bawah. Kalau lihat atas nggak syukur-syukur Anda. Berkaitan dengan mungkin sebagian akhwat yang Allah berikan nikmat padanya. Di antaranya suaminya dengan bisnis suaminya. Kenikmatan untuk dia. Tapi kita tidak pernah tahu mesti ada yang hilang darinya yang kita miliki. Jadi sama-sama bersyukur aja. Bisa jadi dia di posisi ingin sekali seperti Anda. Ini berarti sama-sama tidak bersyukur. Syukuri dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, insyaallah Anda akan bahagia selalu. Cukup ya. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Insyaallah sebelum pekan depan mungkin bukunya sudah datang ya Mbak Mirza dan bisa dibagikan kepada pian semuanya. Akhirnya pekan depan mungkin kita bisa masuk langsung bahasan atau bisa kita tambahkan sedikit muqaddimah yang ketiga dari Syekh Abdul Razak karena ini pondasi sekali sebelum masuk pada bahasan adab dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.